Pasal 8. Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke kota-kota dan kampung-kampung untuk memberitakan kabar baik bahwa Allah mulai memerintah sebagai Raja. 12 pengikutnya ikut bersama dia. Begitu juga beberapa wanita yang sudah disembuhkan dari roh jahat dan penyakit. Mereka ialah Maria yang disebut Magdalena, 7 roh jahat yang sudah dikeluarkan daripadanya. Juga Yohana, istri Kusa, pegawai istana Herodes, Susana, dan banyak lagi wanita lain. Dengan biaya sendiri, mereka membantu Yesus dan pengikut-pengikutnya. Orang-orang terus saja datang pada Yesus dari berbagai kota. Dan pada waktu sudah banyak orang berkumpul, Yesus menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut ini. Seorang petani pergi menabur benih. Ketika ia sedang menabur, ada benih yang jatuh di jalan, sebagian diinjak orang dan yang lainnya dimakan burung. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu-batu. Pada waktu tunas-tunasnya keluar, tanaman itu layu sebab tanahnya kering. Ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh bersama benih itu dan menghimpitnya sehingga mati. Tetapi ada pula benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Sesudah menceritakan perumpamaan itu, Yesus berkata, "Kalau punya telinga, dengarkan." Pengikut-pengikut Yesus menanyakan kepadanya arti dari perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian sudah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja. Tetapi orang-orang lain diajar dengan perumpamaan, supaya mereka memperhatikan, tetapi tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka mendengar, tetapi tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah perkataan Allah. Benih yang jatuh di jalan ibarat orang-orang yang mendengar perkataan itu, tetapi iblis datang dan merampas kabar itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu, ibarat orang yang pada waktu mendengar kabar itu, menerimanya dengan senang hati. Tetapi berita itu tidak berakar dalam hati mereka. Mereka percaya sebentar saja, dan pada waktu cobaan datang, mereka murtad. Benih yang jatuh di tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Semuanya itu menghimpit mereka sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang yang mendengar kabar itu, lalu menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutupnya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Ia akan menaruh lampu itu pada kaki lampu, supaya orang yang masuk dapat melihat terangnya. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan kelihatan, dan tidak ada yang dirahasiakan yang tidak akan terbongkar dan diketahui. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik apa yang kalian dengar. Sebab orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi orang yang tidak mempunyai, sedikit yang masih ada padanya akan diambil juga. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat sampai kepadanya karena orang terlalu banyak. Maka ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Pak, ibu dan saudara-saudara Bapak ada di luar. Mereka ingin bertemu dengan Bapak." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Orang-orang yang mendengar perkataan Allah dan melakukannya, merekalah ibu dan saudara-saudaraku." Pada suatu hari Yesus dengan pengikut-pengikutnya naik perahu. "Mari kita pergi ke seberang danau," kata Yesus kepada mereka. Maka mereka pun berangkat. Pada waktu mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tiba-tiba angin besar melanda danau itu. Air mulai masuk ke dalam perahu, sehingga membahayakan mereka semuanya. Pengikut-pengikut Yesus pergi kepadanya dan membangunkan dia. Mereka berkata, Pak Guru, kita celaka."
Yesus bangun lalu membentak angin dan ombak yang sedang bergelora itu. Angin dan ombak itu pun berhenti, lalu danau menjadi sangat tenang. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapa kalian tidak percaya kepadaku?" Mereka menjadi heran dan takut, dan berkatalah mereka satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini sampai memberi perintah kepada angin dan ombak, dan ia pun ditaati?" Yesus dan pengikut-pengikutnya terus berlayar sampai ke daerah Gerasa, di seberang Danau Galilea. Pada waktu Yesus turun ke darat, ia didatangi seorang laki-laki yang kemasukan roh jahat. Orang itu dari kota. Sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak mau tinggal di rumah. Ia hanya mau tinggal di gua-gua tempat kuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapan Yesus dan berseru, "Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, akan kau apakan saya ini? Saya mohon, jangan menyiksa saya." Orang itu berkata begitu sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar daripadanya. Sudah seringkali ia dikuasai roh jahat itu sehingga walaupun tangan dan kakinya sudah diikat dengan rantai dan ia dijaga ketat, ia masih juga dapat memutuskan rantai itu lalu dibawa roh jahat ke padang pasir. Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" "Nama saya Legion," jawab orang itu, "sebab ada banyak roh jahat yang sudah masuk ke dalam dirinya." Roh-roh jahat itu minta dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka ke dalam jurang maut. Dekat tempat itu ada banyak sekali babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu minta dengan sangat kepada Yesus supaya diizinkan masuk ke dalam babi-babi itu. Dan Yesus setuju. Maka roh-roh jahat itu keluar dari orang itu dan masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu babi-babi itu lari dan terjun dari pinggir jurang ke dalam danau, kemudian tenggelam. Penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, maka mereka lari dan menyiarkan kabar itu di kota dan di desa sekitarnya. Lalu orang-orang keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan di situ mereka mendapati orang yang sudah terlepas dari roh-roh jahat itu sedang duduk dekat kaki Yesus. Ia sudah berpakaian dan pikirannya sudah waras. Mereka menjadi takut. Mereka yang melihat kejadian itu menceritakan kepada orang-orang bagaimana orang itu disembuhkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa itu minta dengan sangat supaya Yesus meninggalkan tempat itu, sebab mereka semua takut sekali. Jadi Yesus naik perahu hendak pulang. Orang yang sudah terlepas dari roh-roh jahat itu mohon kepada Yesus supaya ia boleh ikut. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah dan kabarkanlah apa yang sudah dilakukan Allah kepadamu." Maka orang itu pergi memberitahukan ke seluruh pelosok kota apa yang sudah dilakukan Yesus kepadanya. Ketika Yesus kembali di seberang danau, ia disambut dengan gembira oleh orang-orang karena mereka sedang menunggu-nunggu dia. Lalu datang seorang kepala rumah ibadat setempat, namanya Yairus. Ia sujud di depan Yesus dan minta dengan sangat supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena satu-satunya anak perempuannya yang berumur 12 tahun hampir mati. Sementara Yesus berjalan ke rumah Yairus, orang-orang mendesak-desak dia dari segala jurusan. Di antaranya ada pula seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan yang berhubungan dengan haidnya. Ia telah menghabiskan segala miliknya untuk berobat pada dokter, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Wanita itu mendekati Yesus dari belakang, lalu menyentuh ujung jubahnya. Seketika itu pendarahan wanita itu berhenti. Yesus bertanya, "Siapa yang menyentuh aku?" Semua orang menyangkal, lalu Petrus berkata, "Pak, ada banyak sekali orang di sekeliling Bapak. Mereka mendesak-desak Bapak." Yesus berkata, "Tetapi ada orang yang menyentuh aku. Aku tahu itu, sebab ada kekuatan yang keluar dariku." Wanita itu sadar bahwa perbuatannya sudah ketahuan, jadi ia datang dengan gemetar lalu sujud di depan Yesus. Maka ia menceritakan di hadapan semua orang
mengapa ia menyentuh Yesus, dan bahwa penyakitnya sembuh pada saat itu juga. Yesus berkata kepadanya, "Anakku, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Pergilah dengan selamat." Sementara Yesus masih berbicara, seorang pesuruh datang dari rumah Yairus. Ia berkata kepada Yairus, "Putri Tuan sudah meninggal. Tak usah Tuan menyusahkan Bapak Guru lagi." Ketika Yesus mendengar itu, ia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan sembuh." Setelah sampai di rumah Yairus, Yesus tidak mengizinkan seorang pun masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ibu bapak anak itu saja. Semua orang sedang menangis dan meratap karena kematian anak itu. Tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Anak itu tidak mati, ia hanya tidur." Mereka menertawakan Yesus sebab mereka tahu anak perempuan itu sudah mati. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Bangunlah, nak." Nyawa anak itu kembali kepada anak itu, dan seketika itu juga ia bangun. Sesudah itu Yesus menyuruh mereka memberi makan kepada anak itu. Orang tua anak itu heran sekali, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan peristiwa itu kepada siapapun.